tempat pemungutan suara segera 9 bertempat di area parkir Purwaro. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hak pilih, mohon menggunakan hak pilih hadir pada pukul 7 sampai pukul 1 siang dengan membawa C6 atau A5 dan KTP atau identitas lain. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu di TPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, KPPS memberikan model C6 KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya. Penyerahan ini dibuktikan dengan tanda terima. Jika pemilih tidak di tempat, KPPS dapat menyampaikan formulir C6 KPU kepada keluarganya, yang juga diminta untuk menandatangani tanda terima penyerahan C6 KPU. PPS menerima pengembalian formulir model C6 KPU dari KPPS dengan menggunakan berita acara model BA-C6 KPU. Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dalam menyiapkan TPS, KPPS dapat dibantu oleh masyarakat. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan kelurahan atau desa atau nama lain, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan melakukan pembagian tugas anggota KPPS serta memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS. Hari pemungutan suara. Sebelum rapat pemungutan suara, Ketua KPPS bersama anggota KPPS harus memeriksa TPS dan segala kelengkapannya. Rapat pemungutan suara dihadiri oleh saksi dan atau pengawas TPS. Sebelum pukul 7, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS mengambil sumpah janji anggota KPPS. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota KPPS. Sebagai anggota KPPS. Dan petugas ketertiban TPS. Dan petugas ketertiban TPS. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua KPPS menunjukkan kalau kotak suara masih terkunci.
membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara dan menghitungnya untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS menunjukkan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Ketua KPPS menunjukkan kalau amplop masih tersegel, kemudian menghitung surat suara yang diterima di TPS. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTB ditambah dengan 2% dari DPT sebagai cadangan. Selanjutnya, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau warga masyarakat pemilih, dan tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. Kemudian untuk tata cara mencoblos, pemberian suara pada surat suara paslon itu dengan cara mencoblos satu kali, hanya satu kali gitu Bapak Ibu. Anggota KPPS keempat meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memberikan tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Anggota KPPS keempat juga memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau identitas lain. Semua pemilih yang datang ke TPS harus dicatat dalam formulir C7 sesuai dengan jenis setiap pemilih. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara, sehingga KPPS mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. Ketua KPPS memberikan 5 surat suara kepada pemilih. Kelima surat suara tersebut adalah surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten atau Kota. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih tambahan. Pemilih yang pindah memilih dari TPS tempatnya terdaftar sebagai pemilih menerima surat suara dengan ketentuan sebagai berikut. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Surat suara DPR diberikan kepada pemilih yang pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam 1
satu provinsi dan di dapilnya. Di daerah istimewa Yogyakarta hanya terdapat satu daerah pemilihan DPR RI. Surat suara DPD diberikan kepada pemilih yang pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi. Surat suara DPRD provinsi diberikan kepada pemilih yang pindah memilih ke kabupaten kota lain atau kecamatan lain dalam satu provinsi dan di dapilnya. Surat suara DPRD kabupaten atau kota diberikan kepada pemilih yang pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten kota di dapilnya. Surat suara sah jika sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Anggota KPPS membantu Ketua KPPS menyiapkan surat suara dengan menuliskan identitas TPS. KPPS 6 memandu dan memastikan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara pemilu. Pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara. Pemilih yang mengalami kesulitan dapat meminta pendamping. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model C3 KPU. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempatnya berdomisili 1 jam sebelum ditutupnya pemungutan suara. Pemilih yang termasuk dalam daftar pemilih khusus memperoleh 5 jenis surat suara. Saat ini, tepat pukul 13, kami secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS. KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara, dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara, serta mengumumkan jumlah surat suara kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya. KPPS juga harus mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan formulir model C7 DPT, DPTB, DPK KPU. Ketua KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatatnya ke dalam formulir model C1 Plano sesuai jenis pemilu dalam bentuk teori.
Ketika membuka surat suara, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat pemilih yang hadir. Surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara sah DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Surat suara sah Dewan Perwakilan Daerah. Surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara tidak sah DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Surat suara tidak sah Dewan Perwakilan Daerah. Penjumlahan atas seluruh perolehan suara dilakukan setelah penghitungan surat suara DPRD Kabupaten Kota selesai. Hal ini untuk menghindari jika ada surat suara yang keliru dimasukkan ke dalam kotak suara yang berbeda. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi sertifikat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu, pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara, serta berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Salinan dokumen tersebut dibuat untuk peserta pemilu, ditambah pengawas TPS, diumumkan di papan pengumuman TPS dan PPS, serta untuk dipindahi oleh KPU Kabupaten Kota. Pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan. KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas, dan wajib meminta kepada saksi dan pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir model C KPU, model C1 PPWP, model C1 DPR, model C1 DPD, model C1 DPRD Provinsi, dan model C1 DPRD Kabupaten Kota yang diberikan. KPPS wajib menyegel dan menjaga keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan wajib menyerahkan kotak suara tersegel tersebut kepada PPS pada hari yang sama dengan diawasi oleh saksi dan atau pengawas TPS.
hasil penghitungan suara di TPS. PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.